pemakzulan Jokowi demi kebaikan bangsa dan nama baiknya, karena dia tidak mau mundur baik-baik. Salam Pancasila. Pemilu 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan. Pemungutan suara dari rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, juga legislatif. Ya. Nah, fenomena tentang kecurangan sudah mulai menyeruak dan memanas. Ya, kita bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi saat ini, baik di media pemerintah, media swasta, juga media sosial. Saya, Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia, menghimbau ya agar Jokowi mundur dari Presiden Republik Indonesia. Ya, karena memang ini bisa menimbulkan potensi-potensi buruk ya, negatif terhadap hasil pemilu 2024. Kenapa? Karena Jokowi adalah kepala negara. Ya, kepala negara itu memiliki kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh siapapun di Republik ini. Ya. Walaupun banyak juga orang yang menganggap Jokowi itu netral, ya, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa nalar umum ya akan tetap menuduh Jokowi tidak netral. Ya, karena anaknya ikut serta dalam pertarungan politik Pilpres 2024. Kan gitu ya. Hal-hal yang sebetulnya perlu diperhatikan Jokowi adalah kalau bicara tentang aturan atau undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 2017. Baca deh. Ya. Pasal 280 ayat 1 huruf H. Ya. Itu jelas di situ mengatakan bahwa seluruh aparatur negara, fasilitas negara itu dilarang untuk dipakai kampanye atau mendukung. Ya. Sementara sering kita lihat sinyal-sinyal bahwa kepala-kepala daerah, ya, kepala desa, ya, terus banyak ya menteri-menteri, ya, itu ikut serta berkampanye walaupun tidak vulgar. Ya. Perlu juga diperhatikan oleh Jokowi adalah etika demokrasi. Ya, Pak Jokowi dengarkan ya. Bapak kan orang Solo. Ya, orang Solo itu ya, budayanya sangat tinggi, Pak. Ya, budayanya sangat tinggi. Sosialnya luar biasa. Ya, kita bisa baca sejarah tentang kota Solo, tempat kelahiran Bapak. Etika demokrasi yang dimaksud adalah rasa malu ya, atau rasa nggak enak ya ketika seorang bapak yang masih memiliki kekuasaan penuh mengendalikan negara dan aparatur negara ya, mendorong atau menyetujui anaknya maju pilpres sebagai cawapres. Semua orang tahu ya bahwa Gibran ini anak kandung Pak Jokowi. Ya, logika manapun ya tidak akan, Pak, ya, percaya bahwa Bapak akan netral. Ya. Bapak mungkin bisa bilang Bapak cawe-cawe, tetapi tidak ikut kampanye. Jelas itu Bapak bilang cawe-cawe itu mempengaruhi semua aparatur di bawah Bapak, baik menteri, juga kepala-kepala daerah. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga melihat video
Bapak bersama Pak Mendagri, ya Tito Karnavian, bicara di depan kepala-kepala daerah dan ada sinyal-sinyal ya Bapak seperti memberi arahan. Ya, ada sinyal-sinyal. Ini bukan tuduhan ya. Kalau tuduhan kan harus dibuktikan gitu. Ya karena Pak Jokowi ini kan lihai ya dalam permainan politik gitu. Ya. Kenapa saya menganjurkan atau menghimbau Bapak untuk mundur dari jabatan presiden? Ya sekali-sekali juga diberikan ruang kepada Kiai Ma'ruf Amin untuk memimpin negara ini barang 1 tahun kurang lah ya, 1 tahun kurang ya. Kenapa? Karena memang situasi politik saat ini ya bisa menimbulkan presiden buruk ya, bisa menimbulkan perpecahan, rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah penyelenggara pemilu jika sampai anak Bapak menang ya. Ini juga berpotensi untuk presiden berikutnya Pak. Ya, jika Bapak berhasil ya memenangkan Prabowo dan Gibran, ini bukan soal Prabowonya ya. Sampai meleset-meleset saking cintanya saya sama Pak Jokowi, ya ini sampai gemeter saya. Ya, ini bukan soal Pak Prabowo, ini soal Gibran Pak. Gibran itu anak Bapak. Ya, jadi kalau sampai usaha Bapak ini berhasil itu akan jadi contoh. Ya, jadi contoh untuk presiden berikutnya. Mereka pasti akan bilang, Pak Jokowi dulu boleh. Dan ini jelas akan merusak demokrasi. Ya, padahal Indonesia ini sudah dikenal sebagai negara paling demokrasi. Ya, semua diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ya, begitu Pak. Ya, jadi sebaiknya Bapak mundur agar tidak mencederai demokrasi, juga tidak mencederai prestasi-prestasi yang sudah Bapak buat. Ya, selama Bapak menjadi presiden 2 periode yang mana Bapak sudah sangat dicintai rakyat Indonesia. Ya, apa yang membuat Bapak berubah seperti itu? Ya, sehingga Bapak rela ya melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan etika demokrasi Indonesia. Ya, logikanya Pak, ya Bapak walaupun bilang Bapak tidak memihak, Bapak netral, nggak mungkin itu seorang Bapak membiarkan anaknya bertarung melawan kandidat lain. Ya, apalagi semua orang juga tahu anak Bapak ini belum cukup pengalaman lah untuk bertarung. Ya, ibaratnya anak kecil melawan orang-orang tua, mana mungkin bapaknya membiarkan. Ya, betul-betul membiarkan. Kalau betul-betul membiarkan ya seharusnya Bapak tidak duduk sebagai presiden. Ya, menurut saya begitu. Dan bisa jadi nanti setelah Pilpres ini jika anak Bapak nanti menang, ini akan menimbulkan gejolak. Kita tidak tahu ya, pemikiran rakyat Indonesia ini kan berubah-ubah. Ya, bisa jadi nanti era kepemimpinan presiden berikutnya penuh dengan demo. Ya, demo ketidakpuasan ya atas berjalannya demokrasi yang terkenal dengan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Ya, begitu kira-kira Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu. Ya, semoga Pak Jokowi menyadari hal ini, dan jika Bapak mundur, Indonesia tetap masih baik-baik saja kok. Ya, nggak usah dikhawatirkan. Untuk para pendukung juga nggak usah terlalu panas, terlalu fanatik mendukung salah satu pasangan capres. Biarkan demokrasi berjalan sesuai dengan Pancasila. Merdeka!